peternakan dari kelas peternakan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi ternak untuk memenuhi tugas dari Ibu Insinyur Tati Widianasari, SPT MP IPM. Di sini saya menggunakan sampel ayam broiler dengan nama Latin Gallus domesticus. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistematika ayam. Yang filumnya itu ada Chordata, kelasnya Apes, ordonya itu Galliformis, dan familinya itu Phasianidae, dan spesiesnya itu Gallus domesticus. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian eksternal dari Gallus domesticus. Yang pertama itu ada caput, yaitu bagian kepala. Yang kedua itu ada kolum bagian leher. Yang ketiga itu ada frontus, yaitu bagian badan. Yang keempat itu ada ekstremitas anterior, itu bagian sayap. Yang kelima itu ada ekstremitas posterior, bagian kaki. Yang keenam itu ada caudal, yaitu bagian ekor. Selanjutnya saya akan menjelaskan topografi bagian dalam unggas. Yang pertama itu ada kor atau jantung yang berada di tengah-tengah. Yang kedua itu ada hepar atau hati. Yang ketiga itu ada pulmo atau paru-paru. Yang keempat itu ada trakea yang mempunyai anidus trachealis. Yang kelima itu ada engluvius. Yang keenam itu ada proventriculus. Dan yang ketujuh itu ada ventriculus. Dan yang selanjutnya itu ada duodenum yang berbentuk huruf U yang dapat ada pankreas. Dan yang selanjutnya itu ada intestinum duodenum. Selanjutnya itu ada mesenterium atau selaput yang menggantung khusus pada lapisan lemak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi bulu. Yang pertama itu ada plumae. Nah, plumae ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada calamus, yaitu di bagian yang melekat pada tubuh unggas. Lalu ada racis. Lalu ada vexillum bagian sini, dan yang terakhir ada barbue. Selanjutnya yaitu ada bulu plumulae. Nah, plumulae ini mirip seperti plumae, tapi lebih kecil. Plumulae ini memiliki calamus yang pendek, tidak seperti plumae yang tadi. Dan juga barbuenya ini lebih pendek. Lalu jenis bulu selanjutnya itu yaitu Phyloplumae. Phyloplumae ini memiliki bentuk seperti pohon beringin. Terdapat barbae pada ujung dari bulu tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian otak dari unggas. Pertama itu ada cerebrum. Cerebrum itu berfungsi untuk mengatur aktivitas sadar pada ayam. Yang kedua itu ada cerebellum, yaitu berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh pada unggas. Yang ketiga itu adalah medulla oblongata, yaitu berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh bagian dalam seperti aliran darah serta fungsi jantung dan paru-paru. Yang keempat itu ada medulla spinalis, yaitu berfungsi untuk mengantarkan informasi dari otak ke otot dan organ tertentu lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem digestoria pada ayam. Yang pertama itu ada rostrum. Selanjutnya ada esophagus. Esophagus itu berfungsi tempat penyaluran makanan setelah dari rostrum. Yang
Selanjutnya itu ada tembolok, yaitu tempat penyimpanan makanan sementara. Selanjutnya itu proventriculus, yaitu tempat pencernaan makanan secara enzimatis. Selanjutnya itu ada ampela, yaitu tempat pencernaan makanan secara mekanik dengan bantuan grip. Selanjutnya itu ada intestinum tenu yang terbagi atas 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, selanjutnya itu ada sekum atau yang selanjutnya itu ada sekum atau seka yang terdiri dari 2. Yang pertama itu ada intestinum prossum, yang kedua itu ada rectum. Yang selanjutnya itu ada kloaka, yaitu organ akhir tempat penyaluran feses. Selanjutnya glandula digestori atau organ pencernaan tambahan. Ada 3 organ pencernaan tambahan. Yang pertama itu ada hati. Hati terletak di antara gizzard dan empedu yang memiliki warna kemerahan dan terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus dexter dan lobus sinister. Hati memiliki fungsi utama dalam pencernaan dan absorpsi, yaitu memproduksi empedu. Yang kedua itu ada pankreas, terletak pada lipatan duodenum. Pankreas mensekresikan cairan pankreas ke duodenum melalui ductus pankreas tipus dan menghasilkan enzim, protein, dan lemak. Pankreas berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan ekskrin. Yang ketiga itu ada vesika vilea atau kantong empedu. 2 saluran empedu mentransfer empedu dari hati ke usus. Saluran kanan empedu lebih lebar sehingga daya tampung dan alirannya lebih besar. Fungsi empedu itu yang pertama ada mengaktifkan lipase pankreas. Yang kedua itu ada mempercepat kerja amilase. Yang ketiga itu ada membentuk mengembuskan lemak, dan yang keempat itu ada membantu penyerapan lemak, dan yang kelima itu ada membantu penyerapan vitamin. Enzim pada proses pencernaan, yang pertama itu ada enzim amilase yang berfungsi untuk pemecah pati atau karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Yang kedua itu ada enzim pepsin, berfungsi untuk menghubungkan protein menjadi asam amino. Yang ketiga itu ada enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, sistem sirkulatoria atau peredaran darah pada unggas. Terdapat 3 organ yang berperan dalam sirkulasi darah. Yang pertama itu ada jantung. Jantung memiliki beberapa bagian, di antaranya ada atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Yang kedua itu ada darah. Darah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi sebagai transportasi O2, CO2, dan juga hormon. Yang kedua itu ada sel darah putih atau leukosit yang berfungsi sebagai antibodi. Yang ketiga itu ada keping darah atau trombosit yang berfungsi sebagai proses pembekuan darah. Yang ketiga itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 2 macam, yaitu arteri
Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh yang kaya dengan O2, sedangkan vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju jantung yang kaya dengan CO2. Selanjutnya, sistem respiratori atau pernapasan pada unggas. Yang pertama itu ada nares atau lubang hidung yang berfungsi untuk mengambil udara sehingga ayam bisa bernapas dengan baik. Yang kedua itu ada glotis dan laring. Laring itu pangkal trakea bagian atas, sedangkan glotis setelah masuknya udara ke dalam trakea. Yang ketiga itu ada trakea. Trakea merupakan organ pernapasan ayam yang berbentuk pipa dan berbentuk dari cincin-cincin tulang rawan. Trakea ini berfungsi mencegah terjadinya kolapse karena adanya tekanan negatif pada saat ayam bernapas. Yang keempat itu ada siring. Di dalam siring terdapat lipatan-lipatan berupa selaput, di mana selaput ini jika dia bergetar maka akan mengeluarkan suara. Yang kelima itu ada bronkus. Setelah siring ada percabangan yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri, di mana nanti bronkus ini akan berhubungan dengan alveolus yang ada di dalam pulmo atau paru-paru. Yang keenam itu ada pulmo atau paru-paru. Fungsi dari pulmo atau paru-paru pada ayam adalah sebagai tempat sirkulasi udara atau pergantian oksigen dan karbon dioksida. Dan yang terakhir itu ada arisa atau kantung udara yang berfungsi untuk mengontrol volume udara di dalam paru-paru agar tetap konstan.